Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Pujian, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa. Oleh anugerah kemurahan-Mu kami ada pagi hari ini. Kembali kami akan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang memberi hikmat, kekuatan dan kemampuan kepada kami untuk dapat hidup di dalam terang firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amsal 24 ayat yang ketiga dan yang keempat. Demikian firman Tuhan. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan menarik. Satu bagian yang penting yang juga tidak boleh kita abaikan adalah bagaimana agar terjadi keteraturan di dalam sebuah keluarga. Satu harapan besar dari seorang hamba Allah terhadap keluarga-keluarga Kristen adalah agar di dalam menata segala sesuatu memakai hikmat, memakai kepandaian yang berasal dari firman Allah atau sang firman itu sendiri. Sebab ketika segala sesuatu dilibatkan hikmat, maka akan terjadi keindahan demi keindahan. Dan kita tidak boleh secara serampangan mengatur segala sesuatu hanya dengan mata jasmania saja, dengan intelektualitas semata, tetapi harus dengan satu hikmat, satu kebenaran yang menguasai, yang nilainya lebih tinggi daripada intelektualitas di dalam dunia ini. Termasuk Salomo sampaikan di dalam ayat 3 dan ayat 4 ini tentang bagaimana membangun sesuatu, mendirikan rumah. Terus bagaimana mengatur ruangan-ruangan agar ruangan-ruangan itu menjadi indah, tidak hanya sekedar nilai estetikanya, tetapi bagaimana penataan-penataan itu sesuai dengan hikmat dari Tuhan. Ayat 3 demikian. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan. Penting bagi setiap orang percaya untuk mengandalkan Tuhan di dalam mendirikan sesuatu. Bicara tentang rumah, itu adalah sebuah tempat di mana kita bernaung, di mana kita melangsungkan seluruh aktivitas kita, di mana kita bisa berperan secara aktif untuk merealisasikan dari apa yang kita terima, dari apa yang kita dapat, kemudian bagaimana cara kita mengelola dan mensosialisasikan. Termasuk di dalam rumah itu adalah bagaimana terjalinnya satu relasi, satu hubungan yang harmonis antara orang tua dengan anak, antara anak dengan anak yang lain. Semua itu ada aturan-aturan yang harus diperhatikan dengan baik. Dengan hikmat rumah didirikan, dan dengan kepandaian itu ditegakkan. Ayat 4,
dan dengan pengertian kamar-kamar diisi. Apa yang perlu diletakkan di dalam kamar, bagaimana benda-benda itu harus diletakkan, supaya apa? Supaya terjadi keteraturan. Dan saya ingin sampaikan begini, memang secara lahiriah ayat ini bicara tentang bagaimana hikmat itu mendirikan rumah dengan kepandaian semua itu ditegakkan, dan bagaimana cara mengisi-ngisi barang-barang itu yang berharga diletakkan di mana, semuanya membutuhkan hikmat. Namun lebih daripada itu, dalam membangun keluarga, membangun rumah tangga, kita memerlukan hikmat yang berasal dari Tuhan, supaya keluarga itu berdiri di atas keserasian, keteraturan, dan sejahtera dari Tuhan tentunya. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ada banyak hal kita bisa taruh keindahan-keindahan di dalam rumah itu. Tetapi keindahan yang sesungguhnya, keindahan yang sejati adalah pada waktu kita memiliki hikmat dari Allah itu. Karena di sini akan menjadi satu panduan yang baik, bagaimana keteraturan itu bisa kemudian menghasilkan kesejahteraan, menghasilkan kebaikan, menghasilkan relasi di dalam keluarga, sehingga tercipta satu keluarga yang harmonis, yang dikehendaki oleh Tuhan. Pagi hari ini kiranya Tuhan menolong kita untuk kita dapat mengerti, memahami firman Allah, sehingga hidup kita semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.